Dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda bahwa Allah berfirman. Ini hadis qudsi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Nabi bahwa Allah berfirman, semua amal anak Adam, semua amal manusia itu adalah untuk mereka illa shaum, kecuali puasa. Kata Allah, itu khusus untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Nah, dalam redaksi Muslim, kullu amal ibni Adama yudha'af, semua amal anak Adam itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al hasanatu asyru amsalihha. Satu kebaikan itu nilainya atau dilipat gandakan oleh Allah jadi 10 ila sab'i mi'ati dhi'fin. Sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah, itu khusus untukku dan aku yang akan membalasnya. Nah, hadis ini memberikan penjelasan kepada kita atau sering disebut oleh ulama menjelaskan tentang keutamaan puasa. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan amal kebaikan yang lain itu semuanya adalah untuk manusia. Kecuali puasa, kata Allah, itu untuk Allah dan Allah yang akan membalasnya. Bagaimana kita memahami hadis ini dengan pemahaman yang benar? Apa maksud kata Allah bahwa semua amal kebaikan itu untuk manusia dan puasa itu Allah khususkan untuknya dan Allah yang akan membalasnya? Secara sepintas, mungkin saja ada pertanyaan yang terlintas di benak kita. Ya, seperti apakah amal-amal ibadah yang lain tidak dibalas oleh Allah dan Allah hanya membalas amal puasa saja? Tentu jawabannya adalah tidak. Semua amal ibadah akan diberi ganjaran, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau pertanyaan yang lain, apakah ibadah-ibadah yang lain mengandung semacam manfaat duniawi bagi pelakunya, sementara puasa tidak? Kita ketahui orang yang melaksanakan sholat misalnya atau haji, dia pasti akan melakukan banyak sekali gerakan badan yang bisa bermanfaat bagi kesehatannya. Orang yang mengeluarkan zakat, sedekah, tentu dia akan mendapatkan manfaat berupa nama baik atau rekatnya hubungan sosial antara dia dan orang-orang yang mendapat manfaat dari zakat dan sedekah yang diberikan. Sementara puasa tidak. Jawabannya juga tentu saja bukan. Karena puasa juga menurut para ahli kesehatan bermanfaat secara fisik bagi manusia. Ya, kita ketemu hari-hari ini ada banyak sekali metode diet yang menggunakan puasa sebagai pendekatannya. Ya, jadi puasa itu bermanfaat juga bagi kesehatan manusia. Berarti pertanyaan itu juga tidak benar, ya, atau kesimpulan itu juga tidak benar. Bisa juga orang bertanya, apakah maksud puasa itu untuk Allah dan Allah yang membalasnya berarti bahwa puasa adalah amal yang paling afdal? Jawabannya juga tidak. Karena kita temukan dalam banyak hadis jawaban Nabi terhadap pertanyaan amal apa yang paling afdal, amal apa yang paling dicintai oleh Allah itu berbeda-beda. Ya, ada dalam satu kondisi Nabi menjawab, amal yang paling dicintai Allah, amal yang paling afdal adalah beriman kepada Allah. Dalam hadis yang lain Nabi menjawab, amal yang paling afdal adalah as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya, dan beberapa jawaban yang lain. Jadi tidak tepat kalau hadis ini membuat kita berkesimpulan puasa adalah amal yang paling afdal. Nah, itu sebabnya kita temukan ulama banyak sekali membahas tentang apa makna sebenarnya dari hadis tadi bahwa puasa itu khusus untuk Allah dan Allah yang akan membalasnya, sementara amal-amal yang lain, kata Allah, adalah untuk manusia. Ada 3 penjelasan ulama tentang hadis ini yang sangat baik, yang sangat bagus, dan membantu kita memahami lebih utuh apa yang Allah maksudkan dengan puasa. Allah khususkan untuk dirinya dan Allah yang akan membalasnya, dan amal-amal yang lain adalah untuk manusia. 2 penjelasan pertama berasal dari Sufyan ibnu Uyainah, salah seorang tabi'in. Penjelasan pertama beliau adalah bahwa
amal-amal ibadah yang lain itu akan Allah gunakan untuk mengganti hak-hak manusia yang ada pada diri kita bila di saat amal kita ditimbang di hadapan Allah nanti di akhirat, masih ada orang-orang yang datang dan menuntut hak mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara puasa tidak akan masuk dalam ibadah yang Allah gunakan untuk mengganti hak orang lain yang masih mereka tuntut kepada kita di akhirat. Kita ingat hadis Nabi SAW tentang orang yang bangkrut. Ya, ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhamalahu wa la dinar. Orang yang bangkrut di antara kami, wahai Nabi, adalah orang yang tidak punya dinar, juga tidak punya dirham. Orang yang tidak punya harta. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan orang yang bangkrut yang sebenarnya adalah mereka yang ketika di akhirat membawa amal kebaikan yang sangat banyak, bahkan lebih banyak dari amal keburukan, tapi kemudian datang orang-orang yang pernah dianiaya, dizalimi, atau diambil haknya oleh kita dan menuntut hak mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan menggantikan itu dengan memberi amal kebaikan kita setara sejumlah dengan hak orang-orang itu sampai amal kebaikan kita habis. Amal keburukan yang tadinya sedikit dan lebih ringan dari amal kebaikan kita sekarang berubah menjadi lebih berat. Tapi masih ada lagi, kata Nabi, yang datang menuntut haknya. Lalu di saat tidak ada lagi amal kebaikan kita, Allah Subhanahu wa taala akan mengambil dari amal keburukan orang itu setimpal, setara dengan haknya, lalu diletakkan di atas dosa kita. Jadilah timbangan yang tadi lebih berat kebaikannya berubah menjadi lebih berat keburukannya. Karena amal kebaikan kita telah habis dibagi-bagikan kepada manusia yang memiliki hak atas kita. Kata Nabi, itulah orang yang bangkrut. Menurut Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah, dalam penjelasan pertama beliau, pahala puasa itu akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dibagikan atau dijadikan bagian yang akan dibagi-bagikan kepada para pemilik hak yang datang dan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan menjadi kesempatan baik bagi kita bila Allah berkehendak memberi rahmat kepada kita, maka pahala puasa itulah yang akan menjadi sebab selamatnya kita di akhirat nanti. Penjelasan yang kedua dari Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah, kata beliau, hadis ini juga bisa bermakna Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan jumlah, kadar, nilai dari pahala amal-amal kebaikan lainnya kecuali puasa. Ya. Kaidah umum tentang pahala dan nilai amal kebaikan tadi juga ada dalam riwayat Muslim, al-hasanatu bi'ashri amsalihah. Bahwa satu kebaikan itu bisa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah sampai 10 ila sab'i mi'ati dhi'fin. Sampai 700 kali lipat. Nah, di bagian akhir kata Allah, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu khusus untukku dan aku yang akan membalasnya. Artinya apa? Artinya puasa itu tidak masuk dalam penilaian, dalam takaran, dalam jumlah pahala ibadah lainnya pada umumnya. Jadi kalau ibadah yang lain, kata Nabi SAW tadi, itu bisa dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 sampai 700 kali lipat, kecuali, kata Allah dalam hadis qudsi kan begitu, kecuali puasa. Artinya apa? Artinya puasa itu pahalanya lebih dari 700 kali lipat. Sampai berapa pahalanya, hanya Allah yang tahu. Jadi, kata Sufyan Ibnu Uyainah, maksud dari hadis ini dalam penjelasan kedua beliau itu, ini terkait dengan jumlah pahala pada amal ibadah yang lain dan juga keutamaan puasa yang tidak Allah masukkan pada rumus umum dari pahala kebaikan. Yang ketiga, penjelasan dari Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam
penulis kitab Gharibul Hadis. Ya, kata beliau, maksud dari hadis ini adalah bahwa puasa itu dibanding dengan amal-amal ibadah yang lain adalah satu-satunya amal yang paling sulit dimasuki oleh riya. Yang paling sulit dimaksudkan oleh manusia untuk sekedar mendapat pujian dari manusia. Dengan kata lain, ibadah puasa adalah ibadah yang paling mudah bagi kita untuk ikhlas sepenuhnya karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja ada yang bertanya, apakah memang tidak mungkin sama sekali terjadi riya pada ibadah puasa? Saya katakan bukan tidak mungkin, tetapi peluang itu sangat kecil. Mengapa? Puasa itu adalah ibadah yang bersifat meninggalkan sesuatu. Jadi kita tidak melakukan apa-apa, cuma menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri di siang hari. Tentunya juga dengan meninggalkan larangan-larangan Allah yang lain. Jadi sebenarnya orang sulit sekali melihat bahwa kita itu sedang berpuasa. Kalau kita menawarkan makanan kepada dua orang misalnya. Yang satu benar sedang berpuasa, kemudian yang satu sedang kenyang. Karena dia baru saja makan misalnya. Maka tawaran kita akan ditolak oleh mereka berdua. Tapi kita tidak bisa bedakan siapa yang menolak karena dia sedang berpuasa dan siapa menolak karena dia sedang kenyang. Jadi peluang agar ada unsur manusiawi lain di dalam diri kita terkait dengan ibadah puasa itu adalah sangat kecil. Sementara dalam ibadah-ibadah yang lain, peluangnya cukup terbuka. Karena dia adalah ibadah yang merupakan sebuah perbuatan, sebuah pekerjaan yang terlihat. Orang sholat, dia ke masjid, dia membacakan ayat-ayat Allah. Orang naik haji juga demikian. Ya, bukan hanya dia yang tahu kadang-kadang, bukan hanya keluarganya yang tahu, tapi sekampung bisa tahu bahwa dia sedang melaksanakan ibadah haji. Orang mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, juga demikian. Kita rasakan memang potensi terjadinya riya itu jauh lebih besar dan terbuka. Nah, jadi itu yang dimaksudkan oleh Abu Ubaid Al-Qasim ibnu Salam bahwa ketika Allah mengatakan kullu amal ibni Adam lahu, bahwa semua amal anak Adam itu untuk mereka, maksudnya adalah peluang terjadinya riya itu besar, sementara karena puasa itu peluangnya kecil, Allah mengatakan ini khusus untukku dan Allah yang akan membalasnya. 3 penjelasan ini, yang 2 dari Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah dan yang 1 dari Abu Ubaid Al-Qasim ibnu Salam, bisa kita terima sebagai penjelasan yang memudahkan kita untuk memahami lebih baik hadis yang kita sebutkan di awal tadi. Nah, saya ingin memberi penjelasan lebih tentang kaidah pemberian pahala, kaidah nilai pahala bagi amal kebaikan kita seperti penjelasan Ibnu Uyainah tadi pada penjelasannya yang kedua. Jadi memang dalam Islam, satu kebaikan yang kita lakukan itu bisa dilipat gandakan Allah menjadi 10. Bahkan sampai 700 kali lipat. Itu tidak hanya ada di dalam hadis yang tadi kita bacakan, tapi juga memang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha." Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka dia diberi pahala 10 kali lipat. Dalam ayat yang lain, Allah membuat perumpamaan pelipat gandaan pahala, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Kata Allah Subhanahu wa taala, pahala kebaikan itu saat Allah bicara tentang bersedekah, tentang berinfak di jalan Allah, kata Allah, pahala kebaikan itu seperti satu benih yang ditanam, kemudian dia mengeluarkan 7 tunas atau 7 cabang, dan pada setiap cabang itu ada 100 biji, ada 100 buah. Artinya satu kebaikan itu bisa dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700. Nah, itu yang ditegaskan secara clear oleh Nabi SAW tadi. Dalam riwayat Muslim, kata Nabi SAW, "Kullu amal ibni Adam yudha'af." Kata Nabi SAW, semua amal anak Adam, semua amal manusia, amal kebaikannya
akan dilipat gandakan oleh Allah. Al-hasanatu asyru amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Satu kebaikan bisa dinilai Allah, diberi ganjaran oleh Allah menjadi 10, bahkan bisa dilipat gandakan sampai menjadi 700. Nah, rumus ini tidak ada di dalamnya atau tidak berlaku bagi puasa. Allah mengecualikan puasa di akhir hadis itu dengan mengatakan illas shaum, kecuali puasa. Artinya apa? Secara sederhana, kita bisa menyebutkan, kita bisa menjelaskan pahala kebaikan selain puasa dalam kalimat matematika seperti ini kurang lebih ya. Pahala kebaikan lebih dari atau sama dengan 10 dan kurang dari atau sama dengan 700. Kata Allah, illa shaum, kecuali puasa. Maka kalau boleh memberi angka, maka pahala puasa itu lebih dari 700. Nah, sampai di batas mana pahala itu? Wallahu a'lam bissawab. Allah mengatakan, itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Mungkin ada yang bertanya, mengapa puasa dikeluarkan Allah dari kaidah umum pemberian pahala dan nilai bagi semua amal kebaikan? Nah, ulama menyebutkan satu jawaban yang juga indah, kata mereka, karena hakikat dari puasa itu sebenarnya adalah kesabaran. Bersabar, menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri, dan hal-hal lain yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, hakikat ibadah puasa itu sendiri adalah ibadah kesabaran. Dan kesabaran itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi balasan, akan memberi pahala, akan memberi ganjaran kebaikan bagi orang-orang yang bersabar itu dengan ganjaran, dengan pahala, dan dengan kebaikan yang tanpa batas.